Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh penghuni Republik Indonesia ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, jin setan yang berada di atas muka bumi pertiwi ini. Istimewa pula saya khususkan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia umumnya. Melihat fenomena kejadian-kejadian situasi dan kondisi Indonesia saat ini, saya menyimpulkan bahwa Indonesia ini sudah mendekati tenggelam. Kenapa saya mengatakan Indonesia ini akan tenggelam, akan segera tenggelam? Karena tanda-tanda tenggelamnya Indonesia ini sudah begitu nampak dan sudah begitu terlihat di mata saya. Maka saya sampaikan kepada seluruh makhluk Allah yang ada di atas muka bumi Republik Indonesia ini, kalau bisa kita antisipasi agar NKRI ini jangan sampai tenggelam dan jangan sempat tenggelam. Cara, mari kita pikir bersama. Alasan saya menyampaikan ini, melihat Indonesia ini kondisi saat ini tak ubahnya ibarat sebuah kapal yang ada di dalam laut, yang kapal tersebut ada 3 dek, ada 3 tingkat. Yang tingkat yang pertama dihuni dari bawah. Tingkat yang paling bawah adalah rakyat jelata. Tingkat yang di tengah, tingkat yang kedua dari bawah, yaitu para ulama-ulama dan cendekiawan dan orang-orang yang setia kepada kapal. Yang ketiga, di tingkat atas ini adalah pejabat-pejabat, yaitu pemerintah. Kita bisa bayangkan bagaimana sebuah kapal yang ada di 3 tingkat, yang di dalam masing-masing tingkat itu ada penghuni-penghuninya. Panorama atau boleh dikatakan suasana di tingkat paling bawah dan bentuk di tingkat bawah itu, di samping adanya dinding, di celah-celah dinding itu ada bulatan-bulatan kaca, jendela kaca, yang rakyat jelata tadi bisa melihat ikan dari kaca, dari jendela kaca tadi, bermacam-macam ikan, tapi dia tidak bisa mengambilnya, tidak bisa memakannya karena terdinding dengan karena tidak bisa menembus dinding. Lalu suatu masa rakyat jelata ini kelaparan, kehabisan makanan. Dan dia hanya menunggu
turunnya makanan dari 2 tingkat yang di atas. Kemudian ketika mereka sudah lapar, lalu dia naik ke tingkat yang kedua, karena dia yang lebih dekat dengan tingkat yang kedua. Dia temukan di sana ada ulama-ulama. Wahai Pak Kiai, wahai para ulama-ulama, mungkin lisan kamu lebih berkat, lebih berkah, dan lebih mantap apabila menyampaikan keluhan kami. Tolong sampaikan keluhan kami yang ada di atas. Kami sedang lapar, kami butuh makan, butuh minum. Tolong sampaikan ke tingkat yang di atas kamu itu. Lalu ulama dengan penuh rasa mengerti dan memahami bagaimana kondisi orang yang di rakyat jelata yang di bawah. Lalu dia naik ke atas, menemui penghuni-penghuni yang ada di tingkat atas, yaitu para pejabat pemerintah dan sebagainya, pengusaha. Yang dia mau makan ikan, dia tinggal pancing. Mau makan ikan yang besar, dia tinggal jaring. Lalu dia makan. Tidak pernah dia cium lapar itu bagaimana. Mereka tidak mengenal dengan kata-kata lapar. Jangankan merasakan kata-kata lapar, jarang terdengar. Dan tidak pernah mereka dengar. Yang sadisnya, yang di atas itu, jangankan daging ikan yang dilempar ke bawah, ke dek bawah, tulang pun dia lempar ke laut. Yang artinya kalau kita terjemahkan sekarang, mereka punya harta banyak, punya kekayaan, dia simpan di luar negeri. Itu sama halnya dia makan dagingnya, yang sisa-sisanya, tulangnya, sisa-sisanya yang barangkali bisa dimakan oleh orang-orang yang di bawah, yang tingkat bawah, dia buang ke laut. Suatu saat dia mati pun dia nggak bisa pakai, nggak sempat dia gunakan. Seperti kalau kita dengar mitos yang bahwa pejabat masa tempo dulu menyimpan harta di Swiss, di Bank Swiss, sampai dia mati, harta yang ada di Bank Swiss masih seperti dia simpan dulu. Tidak pernah dia makan. Dia nggak makan, rakyat yang ada di bumi Indonesia ini tidak makan. Lalu ketika ulama menyampaikan keluhan mereka, apa tanggapan? Wahai Pak Kiai, jangan gaduh. Sopanlah ngomongnya. Ya tadi barangkali ulama sangkil agak melihat yang orang di bawah sedang lapar, melihat orang di atas sedang bersenang-senang dengan kemewahan. Kan sedikit yang namanya manusia pasti emosi lah. Semacam begini. Seorang ibu, anaknya sudah lapar, di rumah nggak makan. Setaat-taatnya ibu seharusnya memang seorang ibu harus taat kepada suami. Tapi ketika dia cari suaminya, dia dapatkan suaminya di restoran, lagi makan-makan dengan para wanita-wanita lain. Bagaimana reaksi seorang ibu? Walaupun dia sangat hormat kepada orang tuanya, kepada suaminya, tapi dia tetap membentak suami. Hei suami, bapak anak yang punya otak. Kan begitu. Itu anak kita sedang lapar di rumah, kamu makan di sini, di restoran, makanan mewah. Masya Allah. Kan begitu. Begitu juga para ulama. Karena melihat rakyat jelata yang dekat dengan dia lihat keluhan mereka, lalu dia datang ke atas, sampaikan, wahai bapak-bapak, kenapa? Itu rakyat kita
Tidak kita cari jalan keluar supaya mereka bisa makan, bisa minum. Pak Kiai, jangan marah-marah. Santai-santai aja. Duduk. Duduklah Pak Kiai. Dikasih sesuap makanan, dikasih minuman. Makan bersama. Lalu apa yang mereka sampaikan? Pak Kiai kan bisa baca ayat. Pak Kiai kan bisa terjemahkan hadis. Kan pernah Pak Kiai sampaikan di mana-mana pernah kami dengar. Innallaha ma'as sabirin, sampaikan kepada mereka yang di bawah itu, sabarlah, Tuhan bersama kita. Kan bisa Pak Kiai ngomong begitu pada mereka. Apa Pak Kiai repot-repot? Dah, ini amplop sedikit. Turun sana, ngomong. Tapi kalau Pak Kiai yang benar, dia nggak makan, nggak minum sesuap pun dengan mereka, karena yang mereka minum itu haram, pengkhianat. Satu suap yang dimakan itu ada persentasenya di dalam makanan itu milik mereka yang paling bawah. Kiai yang benar nggak bakal dia makan. Tapi kadang-kadang ada juga kiai yang dikiai-kiaikan. Kalau kami Aceh bilang itu kire, bukan kiai. Kire glua, licin dia. Mau dia berjilat. Kami udah sampaikan. Kalau bapak-bapak ini tidak mau, ini kalau kiai yang benar. Kalau bapak-bapak ini tidak mau turun ke bawah untuk menyuapi ataupun untuk membagi makanan dan minuman kepada orang yang sudah lapar, jangankan salah kami. Kapal ini akan tenggelam. Masa bisa, kata mereka. Masa? Nahkodahkan di tangan kami. Kemana kamu mau belok kapal ini? Ngapang-ngapang saja. Apa yang mereka bisa perbuat di bawah? Kalau yang agak menantang kita tekan aja, udah terdiam deh. Gampang itu. Kalau ini apabila ini sudah terjadi, pasti kapal itu tenggelam. Ketika ulama sudah capek menyampaikan, sudah bermacam cara merayu supaya pemerintah mau memperhatikan rakyat jelata. Jangan lagi mereka lapar. Lalu ulama turun, wahai rakyat jelata, kami saat ini serba salah dan serba susah. Naik ke atas dimarah-marah, kok nggak bisa nentramin orang yang di bawah. Untuk apa juga kami gelar titel ulama, sementara rakyat tidak bisa kami redam dengan kericuhan, sorak-sorak lapar. Kami turun ke bawah, kalian memaki-maki kami, apa juga kiai, itu aja nggak bisa sampaikan. Dulu minta kami supaya mendukung yang di atas, kan begitu. Sehingga ulama hari ini menyerahkan kepada Allah. Kalau ulama sudah menadahkan tangan ini, kalau ulama sudah menadahkan tangan menyerahkan kepada Allah, ingat ketika Nabi Ibrahim menyerahkan urusannya kepada Allah, apa yang dirasakan oleh Zamrud. Ketika Zamrud disampaikan oleh Ibrahim, wahai Zamrud, kalau kamu mau masuk Islam, kalau kamu mau beriman kepada Allah, kamu akan diberikan kerjaan seumur dunia, kamu akan diberikan hidup seumur dunia.
dan diberikan surga yang luar biasa. Malah Fir'aun, oh Ibrahim, saya tertarik dengan kata-kata surga. Coba kamu uraikan bagaimana surga itu. Disebutkan oleh Nabi Ibrahim, surga itu dibuat dari yakut, dari pohon kayunya, dari emas, buahnya dari seperti intan. Lalu Fir'aun ketika itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim tentang hal-hal bagaimana surga, dia bikin surganya sendiri. Sampai ratusan hektar luasnya yang di dalamnya lengkap dengan pohon-pohon dari emas, buah-buah dari intan. Persis seperti Nabi Ibrahim sampaikan tadi. Sudah begitu dia pede dengan kekuasaannya. Dia tidak tahu bagaimana kekuasaan Tuhan. Kemudian ketika Ibrahim sudah menyerahkan, ya Allah, apa yang telah Engkau amanahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada Zamrud, aku sudah sampaikan. Tapi Zamrud menolaknya, ya Allah. Tunggu, aku akan kirim, Allah kirimkan satu makhluk yang paling lemah, yang paling rapuh, yang paling lembek, yaitu nyamuk. Disuruh satu nyamuk masuk ke dalam kupingnya Zamrud. Saking sakitnya rasa digigit nyamuk di otaknya, jenggotnya putih, padahal belum masa putih jenggotnya. Gak ada sakit yang kita rasakan, kejepit nggak pernah dengan rasa sakit kejepit itu bisa sampai putih sehelai bulu, nggak pernah. Tapi coba bayangkan betapa sakitnya Fir'aun ketika digigit oleh nyamuk di dalam otaknya yang masuk ke kuping Zamrud tadi. Namun begitu Zamrud tidak pernah menyerah. Lalu Nabi Ibrahim serahkan kepada Allah apa yang terjadi ketika Zamrud ingin serah terima kunci surga yang dia tenderkan kepada pemborongnya. Pas mau dia langkah ke dalam baru diangkat langkahnya mau masuk ke dalam pintu surganya, tergantunglah kakinya. Lalu datang seorang pemuda, sedang dia langkah kakinya, tiba-tiba ada seorang pemuda di pintu. Siapa pemuda itu? Yaitu malaikat pencabut nyawa. Siapa kau? Akulah malaikat pencabut nyawa, yang tidak ada yang lebih kuat, dan tidak ada yang kuat untuk mempertahankan nyawanya ketika Allah sudah memerintahkan aku untuk mencabutnya. Di saat itulah Zamrud terkapar mati dengan tidak terhormat. Dan apa yang sudah dia kumpulkan, dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa menikmati surga yang sudah selesai dibangun oleh kontraktornya. Ini yang akan terjadi. Demikian juga Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah menyerahkan, ya Allah, bagaimana kami mau lawan rombongan Fir'aun yang begitu ramai dan begitu kuat, sedangkan kami sedikit dan lemah. Kemana kamu mau lari sementara kami, ya Allah, satu langkah lagi sudah langkah kami ke laut, sementara darat sudah dikepung oleh mereka. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa, pukul tongkatmu, laut terbelah, kamu berjalan, di belakang kamu nanti Fir'aun, urusan kami. Awas kalau ulama sudah menadahkan tangannya, akan terjadi apa? Ya Allah, kami serahkan kepadamu, ya Allah. Jam segini
jam segini, tengah malam, ulama duduk di dalam masjid menyampaikan kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada mereka bahwa ini bumimu ya Allah, bahwa ini langitmu ya Allah, bahwa ini lautmu ya Allah. Tapi mereka tidak pernah merasakan itu milikmu ya Allah. Mereka merasa milik mereka sendiri ya Allah. Cabut ya Allah. Cabut ya Allah milikmu kepadamu. Agar mereka tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Di tingkat paling bawah tadi ada rakyat jelata melihat kaca. Lewat kaca itu dia melihat ikan dalam keadaan lapar, tambah lapar. Dia melihat bermacam kesempatan ada di bumi Indonesia ini untuk dia makan. Tapi yang makan itu siapa? Mereka yang hinggap sebentar di kapal kita di atas. Dia bertemu dengan orang yang di atas minta ikan, minta dikasihnya. Sementara yang di bawah, jangankan ikan, tulang pun susah jatuh ke sana. Masya Allah, kalau ini terjadi, apa yang ada orang lapar. Ketika ulama menyampaikan, innallaha ma'asabirin, hei para ulama, stop. Kami bukan tidak percaya kepada ayat Allah. Kami bukan tidak percaya kepada Rasulullah. Dan kami bukan tidak mendengar kata-katamu. Kalau innallaha ma'asabirin sudah tiap Jumat, sudah tiap tahun kami dengar. Sudah tiap hari kami baca. Tapi lah perut yang lapar ini, apa obatnya? Apakah kami bisa telan ayat innallaha ma'as-sabirin kalau perut kami lapar? Kami belum setingkatmu wahai para wali Allah. Kami belum. Kami rakyat jelata. Mungkin para pak kiai bisa berzikir hilang lapar. Dengan berzikir hilang rasa haus. Dengan berzikir hilang rasa kegelisahan. Tapi kami bukan tingkatmu ya, bukan makammu wahai para wali Allah, bukan makammu wahai para ulama. Kami tidak menyampaikan lagi kepadamu. Kami tidak lagi memesan suatu apapun kepadamu untuk engkau sampaikan ke sana. Tunggu apa yang kami berbuat. Maka apa yang dia dapatkan, palu, besi, kayu, diseruduklah itu kaca bulat tadi yang ada di dinding kapal, jendela kaca tadi. Kalau pertanyaannya, coba jawab. Kalau jendela kaca ini sudah bolong, sementara dek yang ketiga itu sejajar dengan air, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ulama ketika dia dadahkan tangan ke atas, dia tahu dia pun akan ikut tenggelam. Tapi dia sudah siap. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Maka wahai para pemerintah, Presiden Jokowi, engkau kalau baik tunjukkan baikmu. Coba pakai filter yang bagus. Siapa di sampingmu? Kalau dia baca Al-Quran, kau teliti dulu. Cebok enggak dia? Kalau pakai surban, siapapun bisa. Baca Al-Quran, siapapun bisa. Senak hagronya kafir. Dia bisa baca beribu kitab. Bisa memahami kitab mazhab 4. Tapi dia senak hagronya, siapa dia? Ini. Kalau ada yang model-model ini di sampingmu wahai Jokowi, kamu akan diperalat oleh mereka. Maaf Pak Jokowi, saya menyebut. Kalau saya mohon beribu maaf karena saya betul-betulnya rakyat jelata.
yang sedang menyaksikan sikon dan situasi dan kondisi sekarang ini. Saya dan kami orang Aceh tidak mempermasalahkan tentang siapa presiden. Karena Allah, menurut tauhid kami, Allah sudah menulis di atas muka bumi Indonesia ini, setelah Soekarno siapa, setelah Soeharto siapa, setelah itu siapa sudah tertulis. Cara terserah. Apakah pemimpin itu baik dan jahat, itu terserah. Memang itu sudah ketentuan Allah. Seandainya kami rakyat, seandainya saya dan seandainya kami makhluk ini bisa menentukan, sungguh saya akan mohon, ya Allah, jadikan Jokowi itu presiden yang Engkau ridai dan yang kami senangi. Kalau seandainya kami bisa meminta kepada Allah, kalau kami bisa, kalau Allah memberikan kami pilihan, kalau Allah memberikan kami pilihan, kamu akan saya kasih di tahun ini sampai tahun ini akan dipimpin oleh Jokowi. Bagaimana pendapat kamu? Coba kamu pilih. Ya Allah, kami memilih, berikan Jokowi yang sayang kepada negeri ini, Jokowi yang sayang kepada rakyatnya, dan Jokowi yang akrab dengan ulama yang bagus, ulama yang benar, dan dijauhkan daripada ulama-ulama yang ulama jahat. Apalagi mereka-mereka yang tidak punya agama. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kesimpulannya, Indonesia ini seperti sebuah kapal yang 3 dek. Di atas dek pertama pemerintah, dia bisa mancing, bisa makan ikan dan sebagainya. Di tengah-tengah ulama, di bawah itu ada masyarakat, rakyat jelata. Ketika rakyat jelata ini lapar, naik, sampaikan pesan kepada ulama, suruh sampaikan pesannya ke atas. Di atas suruh ulama suruh dia, yang pemerintah suruh yang di atas suruh ulama untuk menyampaikan nasihat ke bawah untuk sabar. Itu ketika masyarakat sudah lapar, rakyat sudah lapar, akan diteruduklah kapal ini dari bawah dan akan masuk air. Kalau kapal sudah bocor, apa yang terjadi? Semua ada jawaban pada pendengar sekalian. Mohon maaf, saya tidak sedikit pun ingin menyampaikan ini. Di dalam penyampaian saya ini mengandung rasa ingin menghina, rasa ingin mencaci. Kalau memang terdapat dalam pemahaman Anda, berarti itu kekurangan saya. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.